Ada juga satu teman media juga, saya tanya dia, gimana sih kisahnya ketika itu terjadi? Ini media nasional ya. Jadi salah satu media cetak nasional. Dia bilang dia tulis itu dalam linangan air mata ketika membuat berita itu. Berarti saya confirm berarti ini barang benar. Tentu kami turunkan angka kemiskinan terus untuk bisa memastikan bahwa masyarakat sejahtera dan semua yang kami buat itu berkelanjutan untuk bisa menjadi suatu fondasi yang kuat untuk pembangunan NTT ke depan dalam berbagai bidang. Jadi dulu membangun bandara pun masih bisa dengan gotong royong tanpa uang APBN 1 sen pun. Dulu, zaman Orde Baru sedikit banyak kemudian mulai dipadukan tuh antara proyek dengan gotong royong. Lama-lama gotong royong hilang, banyakkan proyek. Dan sekarang proyek semua sekarang. Ya, selamat datang di podcast Relasi, Regulasi dan Aspirasi. Sebuah podcast yang dibikin Berita Satu untuk mengenalkan dan mendekatkan terkait dengan regulasi kepada kaum Gen Z. Dan kali ini podcast Relasi ini terasa sangat spesial karena kita akan mengangkat terkait dengan 1 tahun kepemimpinan daerah. Di mana di sana pasti ada cerita, ada keputusan dan juga ada rencana masa depan. Dan lebih spesial lagi, hari ini tamu podcast kita adalah Gubernur NTT Pak Emmanuel Melkiades Lakalena atau yang akrab disapa dengan Bang Melki. Apa kabar Bang? Kabar baik, Mas Sehat. Fikri. Sehat. Terima kasih sebelumnya Abang sudah jauh-jauh dari NTT mau mampir ke kantor kami di PIK. Dan tentunya saya akan mengupas terkait cerita-cerita Abang bagaimana memimpin selama 1 tahun ke depan Provinsi NTT. Pertama-tama Bang, Abang ini kan dulunya adalah seorang legislator, pembuat undang-undang, pengawas undang-undang. Dan sekarang 1 tahun terakhir Abang ada sebagai pelaksananya undang-undang. Apa kira-kira bedanya dari 2 hal itu Bang? Kalau dulu itu kita melihat rakyat itu dari pinggir jalan. Sekarang kita bukan lagi dari pinggir jalan, tapi kita masuk di rumahnya dan turut bekerja bersama rakyat. Nah itulah bedanya kalau kita masih di Senayan sama kita sudah di pemerintah di daerah. Jadi bukan lagi membuat dan melihat dan merumuskan dari pinggir jalan. Tapi sekarang kami harus masuk di dalam rumah, masuk di sawah-sawah masyarakat, di tempat-tempat masyarakat punya apa saja. Dan sekarang kita harus bekerja dan bergerak langsung bersama masyarakat untuk bersama mereka memperbaiki kondisi mereka dan daerah. Jadi melihat lebih dekat. Kalau dari kemarin melihat mungkin kalau lagi di demo di depan DPR Bang ya, baru regulasi Kalau hari ini Abang sudah mendekati pada permasalahan yang dihadapi rakyat secara langsung. Boleh diambil sedikit nggak? Apa pelajaran yang paling penting Bang ketika Abang mendekati masyarakat secara langsung? Ya kalau saat ini berarti kami itu semua pemimpin daerah dan saya juga mengalami itu harus betul-betul tahu apa yang menjadi masalah masyarakat di daerah dan juga apa yang bisa dilakukan bersama mereka untuk membuat mereka keluar dari masalah tersebut. Sekali lagi karena ini real hari-hari jatuh bangunnya masyarakat kita mesti tahu, jadi mesti harus sering mendengarkan dan mendapatkan langsung berita dari lapangan ataupun turun ke lapangan berdasarkan gambaran yang ada di daerah masing-masing itu. Dan yang paling penting lagi memberikan solusi untuk mereka. Solusinya masih konkret. Solusinya konkret. Kalau kemarin di legislator Abang bikin undang-undang. Kalau sekarang sudah langsung konkret bantuannya ya Bang ya. Langsung bantuannya misalkan kepada pendidikan, langsung bikin kebijakan pendidikan, kesehatan juga begitu Bang. Kalau dulu kan kita masih bisa dengan pakai sabda aja, masih pakai wacana aja. Sekarang itu tidak cukup. Harus bukan cuma wacana tapi harus konkret solusinya apa gitu. Di setiap masalah yang kita pergi. Siap. Berarti sudah paham betul apa masalah dari PDNTT setahun ini. Kemudian kalau kita mau melihat Bang, sepanjang 1 tahun perjalanan pemerintahan Provinsi NTT, tentu ketika Abang dulu maju berkontestasi, pasti ada janji-janji yang disampaikan sehingga Abang terpilih di sana. Dalam 1 tahun ini, apa janji yang sudah Abang buktikan dan jalankan? Kami punya ada 10, namanya Dasa Cita ya. 10 program dari saya dan Pak Wagub saya, Pak Joni Asadoma, kami panggilnya Melki Joni. Jadi kami punya ada 10 rencana itu untuk 10 program kami. Dan di antara sudah jalan itu antara lain, kami sudah mendorong ada namanya penguatan ekonomi masyarakat. Dari ladang, dari laut ke pantai langsung ke masyarakat itu melalui sekarang kita bikin namanya NTT Mart. NTT Mart itu adalah semacam pasarnya dari UMKM NTT. Kami bikin sendiri itu seperti Bang. NTT Mart ini kayak mungkin di Jakarta Alfamart, Indomart gitu ya? Indomart, tapi ini khusus produk NTT saja. Jadi kita bikin model gitu. Jadi biar ada UMKM produknya itu bisa
dimuliakan, bisa dijual dengan elegan, dengan pantas lah. Kalau dulu tidak ber-AC, sekarang mungkin tempatnya ber-AC gitu ya. Bagus, dan pokoknya ke situ itu orang kalau ke NTT pulang masuk ke situ bawa oleh-oleh dari situ pasti mantap lah pokoknya. Kita bikin kemasan yang bagus. NTT Mart. NTT Mart. Itu dia ada 3 pilarnya. Satu adalah One Village One Product. Itu setiap desa dan setiap kelurahan itu kita minta untuk membuat minimal 1 produk unggulan, apa saja. Bisa makanan minuman, bisa kriya, bisa fashion gitu. Kemudian pilar kedua itu One School One Product. Setiap sekolah, terutama SMA SMK, kami minta untuk membuat 1 produk unggulan. Kemudian nanti ada satu lagi itu One Community One Product. Setiap komunitas di NTT itu kita dorong juga membuat produk. Hasil dari produk mereka itu yang kemudian kita bawa di NTT Mart. Dan pembelinya udah pasti nih. Kami mendorong betul nanti setelah angka dan juga kapasitas di masing-masing NTT Mart ini sudah bagus se NTT, itu kami akan minta untuk nanti ASN menjadi pembelinya. Jadi ASN nanti kita dorong untuk setiap ASN, aparatur sipil negara, itu membelanjakan Rp100.000 per bulan di setiap di setiap NTT Mart itu. Kami itu lumayan tuh, sekitar 150 sampai 200 miliar bisa kami pakai untuk membuat berputarnya ekonomi masyarakat di sekitar. Itu per tahun, Bang? Per tahun, per bulan. Per bulan? Jadi itu setahun bisa sekitar antara 1,3 T sampai mungkin bisa sampai 2 triliun. Perputarannya di NTT Mart itu. Tapi kami masih tahan dulu karena belum jadi kebijakan yang kami telurkan untuk dilaksanakan karena masih menyiapkan produksi-produksi yang bagus dan dia masih continue. Takutnya sekali kita bikin kebijakan langsung habis, langsung tutup karena barang habis. Kita butuh supply-nya, demand-nya nanti ada, supply-nya nggak ada, ribet juga Bang Melki nanti ngurusin itu kan. Iya. Karena kita punya defisit perdagangan itu 51 triliun. 51 T itu saya mau pelan-pelan mau turunkan defisitnya biar nanti yang bisa diproduksi di NTT kita produksi di NTT. Salah satunya kita pakai pola begini. Tapi ada nggak edukasi sebelumnya kepada tadi One School One Village One Product, One Village One Product, One School One Product, One Community One, ada nggak edukasi ke mereka? Jadi sejauh ini kami sudah melakukan melalui berbagai cara dengan beberapa pihak. Dan sekarang itu saya bersyukur karena melalui ada sahabat saya, biasa dia panggil saya Abang ya. Pak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, juga saya juga dapat arahan dari Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, bahwa skema KUR yang pemerintah Presiden Prabowo terus dorong untuk UMKM pakai itu, sekarang di NTT juga kami dapat dukungan yang bagus dan sekarang saya kerjasama dengan semua perbankan. Melalui Himbara ya, BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI misalnya, juga bank-bank swasta yang menyalurkan KUR, juga ada lembaga seperti Obormas yang juga menyalurkan KUR itu. Saya minta betul mereka sekarang untuk, kata Pak Maman kepada saya ini, gubernur juga bisa menentukan penerima dari KUR ini, kelompok-kelompok penerimanya nanti dengan skema tetap skema perbankan. Artinya supporting finansialnya disiapkan sama Bang Melki. Nah itu lumayan tuh, itu bisa kurang lebih bisa 3,7 sampai 4 triliun. Dan kata Pak Maman kalau habis abang lapor aja Bang, nanti kita guyur lagi. Kita tambah lagi. Ya, kan yang penting untuk membantu masyarakat. Betul. Biar masyarakat ekonominya tumbuh dan bergerak. Dan mereka bantu semua tuh, bantu modal. Mereka bantu juga untuk pendampingan dari perbankan, untuk mereka punya kapasitas teknis untuk mengurus produk itu. Mereka juga dibantu literasi keuangan, biar mulai bisa mikir-mikir seperti pengusaha, biar bisa skemanya habis produksi jangan dihabisin untuk kebutuhan sehari-hari. Dan juga pasarnya kami siapin yang tadi NTT Mart itu. Artinya dari hulu dan sampai hilir sudah disiapkan semua untuk program NTT Mart. Selain program itu Bang, apa yang dijalankan? Yang juga kami jalankan sekarang adalah terkait dengan reformasi birokrasi. Juga kami bersama dengan teman-teman di ASN saat ini, kita terus meningkatkan kapasitas dari birokrasi ada di NTT. Baik yang ada di level pimpinan, teman-teman eselon 2 ini sampai pada level staff ya. Kita terus mendorong agar kapasitas terkait dengan kebutuhan, tantangan dan juga keinginan kita untuk di berbagai bidang itu juga bisa dilakukan dengan birokrasi yang makin baik. Kita tolong juga anak-anak yang memang punya kapasitas untuk studi lanjut ya, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan LPDP misalnya, itu juga terus dilakukan karena kami merasa penting juga untuk investasi SDM yang luar biasa. Betul, karena kualitas pelayanan dan ditentukan juga oleh kualitas SDM Bang, dimanapun ya. Dan kami mendekatkan pelayanan sekarang Mas Sukri, jadi kami membuat yang namanya meja rakyat. Meja rakyat. Itu Melki Joni melayani rakyat. Kami punya kantor fisiknya itu di kantor gubernur. Itu masyarakat bisa mengeluhkan apa saja yang terkait dengan masalah dia. Dan kami pastikan bahwa dalam 1 kali 24 jam itu pasti akan ada respon. Paling tidak kalau memang bisa diselesaikan di 1 hari itu juga.
kalaupun masih belum selesaikan itu, kami juga akan memberikan semacam catatan bahwa ini on progress lagi diberesin. Ada reportnya? Ada reportnya. Oke. Dan itu saya selalu kontrol dan saya selalu pantau. Itu sifatnya offline atau online, Bang? Itu dua-duanya. Dua-duanya? Orang bisa mendatangi, Orang bisa datang dan juga bisa melalui online. Artinya ini membuka ruang aspirasi agar masyarakat bisa memberikan masukan dan melaporkan. Dan progresnya terus dilakukan. Ya, kami terus memantau, walaupun memang kalau saya lihat ya masyarakat kita ini agak panas-panas di awal aja. Setelah itu dia menurun lagi gitu. Nah, kami lagi mencoba melakukan cara dengan mendekatkan dengan misalnya kalau ada hari Jumat misalnya, saya minta teman-teman untuk coba pergi ke masjid. Coba di sekitar masjid itu ditaruh meja rakyat Melki Joni, siapa tahu ada pengaduan di situ. Atau hari Minggu dia ke gereja. Jadi bisa juga mungkin di gereja, siapa tahu orang pulang ada keluhan-keluhan bisa disampaikan. Jadi kita juga sembari di kantor gubernur dan melalui telepon itu, nomor online yang kita berikan, juga sesekali saya minta teman-teman untuk pergi mendekatkan diri ke layanan yang ada di lapangan. Atau kayak kita punya hari Sabtu itu ada Car Free Day di depan kantor gubernur itu. Dibuka juga di situ? Ya, kita juga minta buka juga. Artinya keluhan tidak ditunggu, tapi didatangi. Karena pasti setiap masyarakat ada saja keluhannya yang perlu didengar. Ada mungkin dia juga malu, mungkin juga takut untuk menyampaikan. Tapi Pak Gub ini langsung menyambangi mereka, ayo keluhannya mana? Karena saya bekerja untuk Anda. Begitu kan Pak Gub ya? Betul. Oke, selain program itu, apa lagi Pak Gub yang prioritas? Ya, misalnya juga terkait dengan stunting, kami terus mendorong agar seluruh posyandu itu diaktifkan betul untuk bisa melayani ibu hamil menyusui. Kemudian juga anak-anak yang harus dibantu untuk penanganan stunting. Para tenaga-tenaga kesehatan kapasitas dibantu, kerjasama juga dengan teman-teman BKKBN. Dan juga tentunya melalui keterlibatan dari ketua PKK ya. Istri saya itu masih juga orang yang sangat aktif ya. Dia aktif sekali lah bersama dengan OPD yang kaitan dengan perempuan dan anak. Bersama ibu-ibu bupati, wali kota itu mereka aktif sekali. Malah sekarang itu yang saya juga baru tahu tuh ada selain PKK kan ada Dasawisma. Dan Dasawisma ini dia jauh lebih kecil lagi, lebih presisi lagi ngurus anak-anak ibu hamil menyusui dibanding posyandu. Saya baru tahu nih, karena ternyata memang ini kan selama ini kita nggak pernah tahu Dasawisma. Betul. Ternyata luar biasa dahsyat juga kekuatan Dasawisma ini. Ternyata lebih detail lagi langsung masalahnya ya. Dia tuh kalau kayak kita main bola kaki itu kayak man to man marking gitu. Jadi langsung tek-tek, waduh ini mantap juga nih. Itu yang kita dorong semua tuh. Itu menangani soal stunting. Dan support pemerintah sangat kuat di sana. Betul. Digitalisasi berjalan terus, kita dorong ke sana. Kemudian juga kami, ini pertama kali di Republik ini saya kira. Kami membantu 100.000 pekerja rentan di NTT untuk mendapatkan pelayanan ataupun menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Waktu saya launching ini tahun lalu, itu menurut Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan juga jajaran, ini pertama kali di Republik ini. Ada Pemda, kemudian membayar pekerja rentannya itu 100.000 orang. Biasanya di bawah itu? Bukan atau di tidak bawah, ada sama sekali? Itu. Orang mungkin kadang-kadang juga nggak mikir ini. Karena dianggap pekerja ini bisa, kan ini urunan sebenarnya kan nggak mahal nih, 16.800 per orang per bulan. Dengan dua manfaat untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tapi saya sudah dapat laporan dari Kepala BPJS Tenagakerja di NTT, ternyata banyak sekali orang-orang ketika dapatkan bantuan ini tuh kaget dan bingung, kok bisa dapat. Ada yang misalnya itu tidak pernah menduga, dia tiba-tiba ada keluarganya meninggal, dapat 42 juta. Itu kan dikasih sebagai uang santunan, uang duka lah. Plus ternyata karena dia juga bisa untuk skema beasiswa, dua anaknya dapat beasiswa sampai lulus S1. Kurang lebih 172 juta. Nah itu dia terbingung-bingung, ternyata kok ada negara model kayak gini. Dia terima kasih sama Pemda NTT karena waktu dia meninggal itu kayak gini. Bersyukur banget orang-orang seperti ini. Dan itu kami lakukan dengan segala keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh NTT. Dan juga yang beberapa program lain terus kami dorong di Nusa Tenggara Timur. Baik, tadi karena Pak Gub sudah singgung soal keterbatasan anggaran, saya mau tanya, challenging selama 1 tahun. Beberapa kepala daerah yang sudah duduk di sini, suaranya kurang lebih hampir sama, yaitu soal efisiensi anggaran. Tapi bagaimanapun mereka tetap optimis menghadapi 2026. Kalau Pak Gub sendiri gimana? Challenging yang paling besar di 2025 seperti apa? Ya kami terutama itu kan belum bisa masuk untuk program-program populis yang menjadi juga rencana kami untuk kami kerjakan. Contoh misalnya kita ingin membangun infrastruktur dasar di beberapa daerah yang kami tahu itu sulit ya. Misalnya membangun sekolah-sekolah yang memang kami tahu tuh harus segera dibenahi. Dan keterbatasan anggaran kami sangat terbatas untuk bisa membantu membangun fisik sekolah, kemudian membangun juga sarana-prasarana di sekolah tersebut, sehingga belum banyak sekolah yang membutuhkan itu yang kami bisa bantu se-NTT. Kemudian juga jalan ya, infrastruktur jalan yang memang kami tahu di NTT ini tantangan infrastrukturnya tuh agak berbeda karena
kami provinsi kepulauan ya. Okay. Jadi kadang di 3 pulau besar ini, Daratan Timur, Sumba, dan Flores itu belum semua bisa kami jangkau juga. Dari lebih dari 1.000 km jalan provinsi yang belum bagus itu kita belum bisa jangkau banyak. Belum lagi sekarang transportasi laut, karena kami ini kepulauan kan butuh transportasi laut. Yeah. Kami kepingin sekali untuk membeli ataupun bisa mendapat bantuan Roro. Hanya dengan kapal Roro, yang kelasnya itu mungkin Roro kelas menengah pun cukup, yang dia bisa masuk untuk berputar di NTT, walaupun dalam kondisi lagi angin barat yang kadang-kadang kalau pakai transportasi biasa berarti macet sudah tuh. Kepulauan tidak bisa, kecuali pakai pesawat. Nah itu kami ingin mendapatkan bantuan untuk minimal kami bisa membeli. Nah itu kan juga keterbatasan. Dan juga tentu yang lain yang dasar yang harus kami bantu, sehingga terkadang itu juga membuat kami harus memutar akal dan berbagai cara untuk kembali menggerakkan lagi potensi yang kami miliki. Nah, bicara putar akal, duit tidak terlalu besar, terbatas. Sementara program populis banyak nih yang harus dikerjakan, dan ini juga kepentingan masyarakat. Lalu apa strategi Pak Gub kemarin itu mengatasi ini? Kalau kami punya pilar terakhir dari program Melkijo adalah pilar kolaborasi. Jadi sejak awal itu kan spirit saya dan Pak Wagub, Pak Joni Asadoma adalah kami ingin agar pilar kolaborasi itu menjadi motor penggerak terakhir atau penggerak dari awal juga bisa kami kerjakan untuk memastikan bahwa semua program itu bisa kami sentuh dengan kapasitas yang baik. Nah di pilar kolaborasi ini kami ingin memastikan bahwa di luar APBD 1 yang kami terbatas itu, juga mungkin dukungan pusat juga yang pasti juga kami tidak bisa harapkan semua. Itu kami coba gerakin itu semua potensi di luar pemerintah provinsi dan pusat yang bisa digerakin. Misalnya bantuan dan dukungan luar negeri. Ataupun juga mungkin dari teman-teman LSM atau NGO internasional ataupun di lokal. Kemudian dari pengusaha swasta nasional maupun juga di NTT. Juga BUMN, BUMD dan semua pihak terkait termasuk kampus dan sebagainya. Itu kami dorong agar kita bisa mencari titik temu untuk program-program ini juga kita bisa terlibat. Dan makin ke sini ternyata kolaborasi yang kami bangun itu sekarang makin ketemu polanya dan bentuknya nih. Kalau di program ini kami nanti dengan siapa, berbuat apa, berbagi tugasnya di mana gitu. Nah itu sedikit banyak membantu untuk kami tidak mandak untuk bekerja, untuk bergerak di lapangan, dan dengan segala yang kondisi ini justru malah bagusnya saat ini adalah gotong royong di NTT itu berjalan dengan relatif bagus. Spirit kami kan ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT itu muncul dari spirit dari dulu Bung Karno kan pernah dibuang di ND, di Flores, di NTT. Waktu dibuang di ND itu dia kemudian merumuskan 5 sila yang hari ini kita pakai itu setelah beliau dibuang di ND. 5 sila ini kalau kita ambil nilai utamanya yang paling mendasar itu adalah gotong royong. Gotong royong. Dan gotong royong itu yang kami ambil dalam spirit Melkijo ini adalah spirit ayo bangun NTT. Mengajak semua bareng-bareng kita bangun Nusa Tenggara Timur dengan baik. Ya, kalau kata anak-anak sekarang kolaborasi, kayak gitu ya. Itu kalau zaman kita dulu bahasa gotong royong. Ya, bahasa Gen Z itu collab. Yuk kita collab gitu kan. Baik, lalu kemudian sepanjang tahun 2025 Pak Gub, apa pelajaran paling penting yang misalkan, harusnya saya bisa melakukan ini nih di tahun ini, tapi ini belum bisa kita lakukan. Nanti akan kita lakukan 2026. Apa itu kira-kira? Terutama terkait dengan bagaimana membantu rumah layak huni di Nusa Tenggara. Rumah layak huni. Masih banyak Pak Gub di banyak banget. Banyak sekali. Data yang saya terima itu 400-an ribu rumah. 400-an ribu. Data yang saya dapat. Mungkin kami masih verifikasi kembali tapi data sementara itu. Tapi kejadian di daerah kemarin, anak kelas 4 SD di Ngada, di Jerebu yang meninggal itu, waktu saya pergi ke lokasinya, itu memang dia tinggal bersama omanya, neneknya, itu di satu gubuk kecil yang memang itu kasihan memang. Gubuk ini maksudnya dia tidak ada lantainya dan dia kayak tidak ada dinding? Kayak rumah panggung begitu. Kemudian di rumah itu cuma satu ruangan. Ruangan itu ada tempat dia tidur, menerima tamu, makan di situ. Hanya satu ruangan? Satu ruangan saja. Dan tinggal mereka situ beberapa orang. Jadi di tempat ini, di rumah ini, itu mengingatkan kami juga bahwa, dan tahun ini kami akan realisasikan rencana itu adalah kita masih menganggarkan anggaran, kita masih siapkan khusus anggaran di situ untuk memastikan bahwa orang-orang susah itu juga bisa mendapatkan hak mereka di bidang yang sandang pangan papan itu kita bantu di sektor papannya, rumahnya. Memang kami punya skema itu, kalau skema bersama dengan teman-teman kabupaten, kota, dan desa, itu kami punya skema idealnya itu adalah kami jumlah tertentu,
kabupaten kota tertentu, kemudian desa juga tertentu. Tapi kalau misalnya desanya tidak mau ikut terlibat, berarti kami buat dengan skema yang lain. Atau kabupaten kita bikin skema yang lain. Ini tahun depan itu kami target, kalau skema normalnya jalan itu kami target 1 desa, 1 kelurahan, itu kita akan cari 10 rumah yang tidak layak huni untuk kita bantu. Dengan jumlah duit yang kami merasakan itu cukup untuk kita bikin menjadi dia lebih layak huni lah. Karena ternyata kan parameter kemiskinan di rumah itu ada tinggi juga sebenarnya, ada 6-7 versi Bappenas. Mungkin ada perubahan, kita lihat nanti ya. Tapi kalau rumah itu kami intervensi dan mudah-mudahan lebih bagus, lebih layak lah ya untuk ditinggali, mudah-mudahan angka kemiskinan di NTT juga bisa sedikit menurun. Saya ini juga waktu pada saat kejadian di Ngada itu terjadi, yang anak SD ini meninggal, itu sebenarnya bertepatan dengan saya dapatkan tuh ada satu dokumen bagus tentang NTT sebenarnya. Jadi kami itu kan pertumbuhan ekonomi kami itu 5,05%, sedikit di bawah nasional. Nasional kalau saya tidak keliru kan 5,12. Tapi angka 5,05 itu menurut saya juga itu sudah maksimal, kerja keras banyak pihak di NTT. Angka kemiskinan NTT sebenarnya menurun. Dari 19,02, kemudian bulan Maret tahun lalu itu 18,6. Tahun ini tuh kami turun menjadi 17,5, turun 1,1%. 1,1% sebenarnya kemiskinan turun. Luar biasa sebenarnya. Tapi itu tidak bisa saya bicara lagi karena ada yang meninggal. Jadi itu langsung saya bilang stop, kita bicara soal itu, fokus kepada hal ini dan kita ya itu apa ya sebagai bagian dari bahwa kita sudah bekerja ada hasil, tapi kita tidak mungkin lagi bicara sebagai sebuah hal yang positif di tengah ada yang meninggal seperti ini. Baik, Pak Gub, tadi karena sudah disinggung, sebenarnya saya akan menanyakan itu, tapi karena sudah disinggung sama Pak Gub, boleh nggak Pak diceritakan sedikit? Kita mungkin masyarakat di luar NTT, bahkan di luar Ngada, tidak tahu persis seperti apa anak SD kelas 4 SD ini sampai dia bunuh diri. Sebenarnya kondisi lingkungannya seperti apa sih Pak? Sampai kita memikirkan apakah tidak ada support system terhadap dia saat itu? Ya, kondisi keluarganya memang kompleks ya. Detailnya saya tidak bisa cerita di sini, tapi keluarga ini kompleks kondisinya. Jadi masalah keluarga agak kompleks gitu ya. Kemudian anak ini sebagai anak bungsu dari mereka ada 5 orang dan ini yang bungsu, anak kelima dari ibu ini, Ibu Maria Goretti ini. Dia nampaknya mengalami situasi dalam keluarga yang agak serius. Kemudian juga di sekolah sendiri juga nampaknya ada juga berbagai tuntutan sekolah juga yang harus juga dia respon dan dia tidak bisa melakukannya. Dan saya tanya betul kepada teman media, siapa sih yang pertama kali tulis tentang judul bahwa dia meninggal karena urusan ballpoint dan buku ini. Saya ketemu nama salah satu orang teman wartawan. Karena saya kan juga masih juga menjaga teman-teman media, karena kan seolah-olah bahwa media menulis di luar yang sebenarnya. Karena keterangan ibunya kemudian agak berubah-berubah nih kemudian. Saya tanya pada yang pertama, kamu punya nggak rekaman ketika wawancara terkait dengan alasan buku dan pena itu? Dia bilang katakan, simpan, saya bilang simpan. Karena seolah-olah ada, tapi pernyataan itu katanya ada. Pernyataan ibunya. Ada. Jadi dari tengah sekian banyak alasan dari disampaikan ibunya itu kan media kan terserah memilih angle yang mana. Angle itu yang diambil. Ada juga satu teman media juga saya tanya dia, gimana sih kisahnya ketika itu terjadi? Ini media nasional ya. Dari salah satu media cetak nasional. Dia bilang dia tulis itu dalam linangan air mata ketika membuat berita itu. Berarti saya confirm berarti ini barang benar. Jadi saya betul-betul jaga agar jangan sampai lagi dipolitisir bahwa seolah-olah ini keterangan yang dibuat tanpa wawancara ataupun tanpa berita. Karena menurut saya memang akumulasi peristiwanya, tapi ketika itu diangkat oleh teman-teman media dengan angle ballpoint dan alat buku, tulis itu kan itu menohok dan memukul kita semua. Nah, itu bikin saya marah ketika saya di Kupang dan di berbagai tempat. Karena saya merasakan betul bahwa NTT itu daerah yang tidak miskin kepedulian sebenarnya. Kami daerah yang sebenarnya memang relatif dari segi materi sulit atau susah, tantangan alamnya besar, tapi orang NTT itu orang yang sangat menghormati dan suka tolong-menolongnya tinggi. Gotong royongnya ada? Sebenarnya ada. Bahwa hari-hari ini dia agak berkurang karena berbagai sebab, tapi itu tuh sebenarnya ada. Jadi harusnya peranata pendidikan, peranata sosial, budaya, agama, pemerintah apalagi, itu mestinya tidak bisa membiarkan kejadian begini ini sampai kejadian seperti kita di Ngada itu. Sehingga memang kemudian dari kasus ini kami setelah saya balik waktu itu ke Kupang, saya langsung minta kepada teman-teman semua kita rapat dengan semua pihak terkait, Forkopimda dan semua ya, tokoh agama, semua teman-teman dari instansi pusat daerah. Kami pastikan betul bahwa setelah kejadian ini semua perangkat itu harus bisa bekerja secara maksimal sampai di level terbawah
dengan kekuatan yang kita miliki sampai level terbawah itu. Mulai dari pendataan keluarga miskin, dari yang selamat ini juga kami melihat bahwa data kemiskinan di NTT dan saya pikir di Republik ini juga hampir sama. Kita masih belum benar-benar membersihkan data kemiskinan di NTT ini dengan benar. Saya kemudian mencermati ada berita dari Mensos sendiri, Pak Saifullah Yusuf mengatakan bahwa ada 45% kata beliau yang harus mesti dicek kembali. Nah itu data kemiskinan harus kami rapikan betul, dan yang pasti setelah data kemiskinan dirapikan betul itu harus juga yang kedua adalah memastikan semua bantuan pemerintah terutama itu harus sampai kepada yang berhak. Nah bagian data kemiskinan ini saya sudah minta untuk semua perangkat kita sampai di level paling bawah, RT, RW, tokoh-tokoh agama di level terbawah, TNI, Polri nih, Babinsa, Babin Kantibas, dan semua yang ada di bawah itu harus sama-sama duduk bicara dulu tentang data kemiskinan ini, dan hasil yang dilaporkan itu hasil musyawarah dan kesepakatan bersama dulu. Jangan selama ini kan yang laporkan cuma misalnya mungkin teman-teman dari perangkat sosial ini atau mungkin dari pemerintah desa. Nah sekarang ini jangan lagi mereka semua sendiri nih. Semua yang terlibat itu masih duduk bareng-bareng, putuskan baru kita rapor ke atas. Jadi ini bersih sama-sama nih. Kemudian pelaksanaan pun pembagian dukungan bantuan ini juga masih dipastikan juga benar. Dan terakhir saya sudah pesan berkali-kali, yang main-main data kemiskinan ini harus dihukum seberat-beratnya. Setuju. Karena memang kemarin kita bahas juga soal data BPI ini, dan masalah di bangsa kita Pak Gub adalah persoalan data. Setuju. Kejujuran menyeleksi data dari bawah sampai ke atas. Ini kadang-kadang mohon maaf, kayak kemarin narasumber kita yang terakhir juga mengatakan, Mas Sukri, terkadang di tingkat paling bawah ini ketika diminta data soal kemiskinan, yang dimasukkan lebih dulu adalah data keluarganya. Betul. Sering begitu Pak Gub? Sering begitu. Kan saya pernah di Komisi 9 itu, saya kaget sendiri nih. Ada satu namanya Pak Nur Yasin, pengusaha besar, teman dari PKB misalnya. Dia ini pengusaha gede, masuk data PBI penerima bantuan BPJS Kesehatan. Dia pun tidak tahu kalau dia pun nggak tahu. Ternyata setelah dicek punya cek sama RT, RT-nya itu sungkan sama dia, akan ada orang baik dikasih. Dikasih. Karena sungkan dia dikasih dimasukkan. Ada satu lagi teman saya, tinggalnya di Pondok Indah. Pimpinan dari teman PKS ke perempuan. Masuk juga data BPJS Kesehatan. Jadi memang data kita ini menurut saya harus dibersihkan betul nih. Iya, setuju. Ini off the record sebenarnya, tapi di Papua itu waduh itu banyak banget. Iya. Artinya masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang juga data kemiskinannya juga bermasalah. Jadi sehingga kemudian tidak tepat sasaran. Betul. Nah ini memang yang perlu dibenahi Pak Gub. Dan kalau Anda kata ada yang main-main dengan data ini, baik yang memasukkan data yang tidak masuk kategori miskin dimasukkan ke miskin atau sebaliknya. Yang miskin tidak dikasih masuk malah kasih orang lain. Menurut saya yang kasih masuk data ini kalau ketahuan sampai itu harus dieksekusi. Harus ditindak tegas tuh. Betul. Maupun yang kedua juga penerima. Jadi keluarga yang dengan tahu dan mau menerima bantuan sosial padahal dia tuh mampu, nah ini mesti juga dikasih sanksi tegas. Betul. Jadi biar orang-orang yang main itu sudah stop, sudahlah, sudah. Cukuplah ya DR ini menjadi martir dari soal kemiskinan yang kita tidak urus dengan serius gitu. Betul. Nah salah satu adalah soal data ini. Memang data menjadi masalah yang belum selesai di hari-hari ini Pak Gub. Tapi kemudian kalau boleh tahu misalkan dengan pelajaran adik kita yang sudah meninggal Pak Gub, apa yang intisari yang bisa kita ambil agar ini tidak terjadi lagi di 2026? Karena setahu saya kita riset kemarin bahwa Ngada ini sebenarnya bukan daerah yang paling miskin di NTT. Betul. Justru Ngada itu komoditasnya bagus luar biasa. Di tempat yang saya pergi ini, di tempat meninggalnya YBR ini, itu menurut saya termasuk salah satu daerah tersubur di NTT. Tersubur padahal ya. Dia kan daerah yang di bagian kayak di bagian lembah terakhirnya. Jadi kayak memang semua kesuburan itu kan dia turunnya kan ke arah lembah nih. Betul. Ya tempat itu sangat subur. Saya lihat itu dan saya tanya sana sini, dia tuh hampir nggak pernah pakai pupuk gitu. Jadi saking suburnya tanah itu. Jadi memang Tuhan kasih tanah itu tuh dengan anugerah luar biasa. Di situ ada cengkeh, ada vanila dan berbagai macam produk yang lain. Nah tapi memang yang perlu dibangun ke depan menurut saya adalah soal membangun dan memastikan agar yang namanya gotong royong itu, yang namanya kalau bahasa keren hari ini itu collab itu, yang kalau kita pakai bahasa yang lebih ini lagi soal kepedulian itu, solidaritas itu dia harus kita pastikan bahwa di berbagai peran sosial itu dia harus bisa berjalan. Gitu. Pemerintah kami juga itu koreksi benar tuh bahwa mana memastikan bahwa dari mulai tingkat pusat itu kebijakan dari tingkat pusat menunjukkan bahwa kepedulian sampai ke bawah itu menjangkau seperti YBR dan keluarganya ini. Kami di provinsi juga sama, sampai di level terbawah itu desa kelurahan RT RW. Kemudian juga sebenarnya agama terlibat juga di situ untuk memastikan bagaimana kepedulian itu juga membuat antar keluarga itu juga saling dalam konteks agama ya, juga mungkin adat, budaya, juga mungkin sekolah.
Nah, ini juga kami baru tahu juga ternyata sekolah itu misalnya saya dapat informasi ada memberikan, karena mereka lagi jadi tuan rumah porseni itu, jadi harus ada kontribusi dari para peserta didik dan orang tua. Dari wali-wali murid diminta waktu itu ya. Sehingga muncul angka yang 1,2 juta itu Pak Gub ya. Tapi menurut saya memang itu kita sekali lagi harus membangun namanya kepedulian dalam sistem yang kita ada ini. Jadi harus ada afirmasi kepada kondisi-kondisi tertentu yang juga harus kita harus kita berikan. NTT ini sebenarnya Mas Ukri ya. Dulu itu orang tua bercerita ya. Saya dulu pernah dengar dari Pak Ben Boy, itu mantan gubernur kami yang legendaris ya. Dia cerita begini. Dulu itu membangun bandara pun bisa pakai gotong royong. Membangun bandara ya. Di NTT. Bisa. Saking solid solidaritasnya Pak ya. Ya zaman Bung Karno dulu. Itu kan hampir semua kan ya kecuali memang beberapa yang harus beli ini beli itu ya. Tapi kalau sejauh itu bisa dengan badan kita nih suruh kerja. Tenaga juga bisa ya. Itu bisa bangun bandara tanpa duit bisa tuh. Kan cuma kasih ratain tuh jadi barang. Dulu kan belum pakai semen kayak bagus kayak sekarang. Jadi dulu membangun bandara pun masih bisa dengan gotong royong tanpa uang APBN 1 sen pun. Dulu. Zaman Orde Baru sedikit banyak kemudian mulai dipadukan tuh antara proyek dengan gotong royong. Lama-lama gotong royong hilang, banyakkan proyek. Dan sekarang proyek semua sekarang. Tinggal proyeknya, gotong royongnya hilang. Atau jangan-jangan bergotong royong dalam proyek. Tapi gotong royong itu masih ada, kalau harus ada bencana. Kalau bencana itu gotong royong masih bisa on kembali itu. Ketika bencana-bencana. Tapi masa kita harus nunggu bencana baru kita bergotong royong? Kan coba lihat sih kasus kita di berbagai bencana nasional ini. Kan tiba-tiba tuh kalau itu kan semua kontribusi lah. Kayak Aceh kemarin, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Jadi menurut saya ke depan ini kepedulian itu harus kita pastikan dalam sistem yang kita yang ada ini untuk tanpa menunggu bencana tadi itu. Kita mesti bisa memastikan bahwa kepedulian ini bisa tetap berjalan untuk menjaga hal-hal positif itu bisa ada dengan baik. Baik, sebenarnya kita tinggal kembali ke nilai luhur. Yaitu gotong royong. Semua masalah bisa diselesaikan di sana. Tapi masalahnya dengan kemajuan teknologi kita menjadi masing-masing egois sendiri-sendiri sehingga gotong royong itu memudar. Pak Gub, saya sebenarnya ingin ngobrol lebih panjang sama Pak Gub kalau cerita soal NTT ini. Saya senang sekali karena saya pernah juga berkunjung ke sana dan wisatanya sangat indah. Pariwisata belum kita bahas, tapi mungkin nanti di lain kesempatan Pak Gub bisa kita ngobrol soal pariwisata NTT. Terkait dengan 1 tahun pemerintahan Pemda di NTT ini Pak Gub, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada masyarakat NTT dan juga masyarakat Indonesia, seperti apa NTT ke depan? NTT ke depan, saya Pak Wagub ya, dan juga seluruh jajaran ya, sekarang kami ada PLA Sekda dan semua teman-teman ASN di NTT, kami pastikan bahwa NTT ke depan sesuai dengan visi misi kami harus menjadi NTT yang maju, dalam berbagai bidang, kemudian juga harus membuat masyarakatnya menjadi cerdas ya, anak-anak kita bisa sekolah dengan baik dan menjadi cerdas, kemudian seluruh masyarakat juga harus kita jangkau untuk membuat mereka sehat, dan tentu kami turunkan angka kemiskinan terus untuk bisa memastikan bahwa masyarakat sejahtera dan semua yang kami buat itu berkelanjutan untuk bisa menjadi suatu fondasi yang kuat untuk pembangunan NTT ke depan dalam berbagai bidang. Kami terus akan mengatakan dasar-dasar yang kuat untuk ke depan, terutama kaitan dengan visi misi program kami itu dimengerti, dipahami oleh semua masyarakat NTT, juga semua teman-teman di berbagai kalangan ini. Dan dengan kita sudah memahami ini, kemudian kami berharap agar collab tadi ini. Kami punya pilar kolaborasi itu kita bisa satukan betul agar nantinya kita bisa berbagi tugas dan berbagi beban untuk urus NTT dengan baik. Dan kami sih percaya bahwa dulu itu kita tidak punya apa-apa sih, kita bisa membuat Republik ini berdiri. Kita bisa membuat apapun itu bisa berjalan dengan segala keterbatasan kita. Tentu dengan kondisi sekarang, walaupun dengan segala keterbatasan ini, kami percaya bahwa NTT ke depan tetap bisa menjadi tempat yang nyaman untuk orang kerja, tinggal, berdomisili, dan buat para teman-teman dari luar yang mau berwisata, NTT punya banyak tempat wisata di sana. Yang terkenal kan Labuan Bajo. Kami punya juga yang bagus-bagus itu kayak di Rote. Itu bagus-bagus di situ lah. Ada di Alor, di Sumba, di Flores sana seperti Kelimutu, di Timor ada Fatumnas itu kayak di Swiss itu. Di Fulan Vehan di Tambua dan banyak lagi yang lain. Di Sabu itu kami punya Kelaba Maja yang kayak Grand Canyon di Amerika. Di Alor itu destinasi yang banyak pejabat, banyak konglomerat pergi diving di sana. Kemudian kalau mau nonton lumba-lumba, mau nonton juga ada orang berburu paus. Tapi ini berburu paus dalam konteks betul-betul ini ritus adat budaya ya. Bukan untuk berburu untuk
cukup dia setahun sekatu aja diambil. Itu bisa ke Lembata, atau juga ya banyak lagi yang lain yang bisa dinikmati di Nusa Tenggara Timur. Kalau mau ke agak puncak dikit ada Wairebo. Nah, itu desa di atas bukit itu. Baik. Ya. Memang saya bersaksi bahwa NTT ini adalah provinsi yang indah. Karena saya pernah ke sana dan mengunjungi walaupun tidak terlalu lama. Dan kita doakan semoga keindahan NTT ini tidak lagi ada luka ataupun duka di dalamnya. Amin, kita berharap ke depan masyarakat NTT juga lebih solid, lebih bergotong royong sehingga tahu sesama tetangganya mana yang perlu dibantu, segera dibantu dengan cepat. Jangan menunggu Pemdanya bergerak, tapi karena kewajiban kesulitan tetangga adalah kewajiban tetangga lainnya. Dan spirit kami di NTT itu lagunya jangan menyerah, kredonya. Kredonya lagunya jangan menyerah. Jangan menyerah. Demasif. Oke. Ini jadi, suka musik juga Pak. Oh ya, itu sejak kami dulu habis dari retret kepala daerah di Magelang, pulang itu kami 2 minggu masing-masing ke daerah di kabupaten kota dan kami di provinsi. Setelah itu 2 minggu kemudian kami masuk lagi ke Jakarta dan para kepala daerah. Kami keliling 25 menteri waktu itu. Saya ajak keliling untuk, saya sudah tahu bahwa karena ada mau efisiensi anggaran, kita konsultasi cepat ke semua kementerian untuk bagaimana kita tambal kekuatan kita untuk mengantisipasi efisiensi anggaran waktu itu. Dan di setiap kementerian kami pergi dengan lagu kami jangan menyerah. Luar biasa. Kami ingin memastikan bahwa Republik dan NTT kita jangan menyerah untuk terus melangkah maju ke depan dengan optimis menata masa depan apapun kondisinya. Baik, luar biasa. Kalau gubernurnya sudah juga menetapkan jangan menyerah, semoga masyarakat juga dalam kondisi apapun, ekonomi tidak baik, tetap jangan menyerah. Karena Mas Sukri bisa nyanyi juga tuh lagu itu. Nanti ada gilirannya saya nyanyi Pak. Sekarang kita podcast dulu. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Melki atas waktunya. Sukses selalu. Semoga NTT semakin maju. Terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast dengan narasumber yang lain. Saya Sukri Rahmatullah undur diri. Sampai jumpa.